Shalom fams, welcome to the feast, the happiest place on earth. Beli cemilan sambil lari pagi. Puji Tuhan, aku bisa menjumpai kalian lagi. Udah, tepuk tangannya jangan terlalu meriah. Yang meriah untuk Tuhan aja. Teman-teman, yang Sabtu lalu ke LOJC siapa? Yang masih ngerasain dahsyatnya LOJC siapa? Yang dapat jodoh di LOJC siapa? Gak ngaku ya. Soalnya kalau sampai ada yang dapat jodoh LOJC di LOJC, ganti nama nanti ya. C-nya ganti apa? Comblang, wah keren. Padahal yang betul cinta. Ya teman-teman, oh ya aku mau menyapa siapa yang baru pertama kali hadir hari ini di Feast. Teman-teman yang dari LOJC, yuk kita sambut keluarga baru kita. Kita katakan welcome to the family. Ya disambut aja ya, nanti dimintain nomor handphonenya nanti. Ya teman-teman, tema kita, tema besar kita sama persis seperti New Promise. New Promise sama persis seperti LOJC, yaitu New Promise. Dan tema talk kita minggu ini yaitu Your Father Knows What You Need. Sebelum kita mulai, yuk kita doakan our declaration of abundance. Mari kita doakan dengan penuh iman ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Today, I receive all God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's healing and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, mari kita katakan. It's a lamp unto my feet and a light unto my path. Sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Praise the Lord. Teman-teman, ayat pembuka kita hari ini kita ambil dari Lukas 12. Lihat sini aja ya. Lukas 12 ayat 22 sampai 25. Saya bacakan aja ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Teman-teman, seringkali nggak sering juga sih. Ya pokoknya kalau kita lagi ada masalah, biasanya kita suka datang ke seseorang ya. Nah biasanya orang yang kita datengin ini orang yang kita yakin banget dia bakalan nolong kita. Biasanya orang ini tuh cuman ngomong dikit aja kita udah langsung biasanya kalau dia doain kita tuh kita langsung berlinang air mata. Baru tanda salib aja udah wah. Padahal mungkin ya ketika kita datang ke orang ini tuh cuman ngomong dikit. Udah bro jangan khawatir, nanti gua tolong. Biasanya seketika itu juga hilang langsung khawatir kita kan ya. Kita kayaknya langsung percaya dan yakin, wah gue bakalan ditolong nih. Atau mungkin gini, biasanya kalau kita diajak makan sama temen kita yang udah hopeng banget sama kita ini, ke restoran yang mahal banget ya. Kita udah mulai buka-buka menu ya, sampai 3 kali lipat ya. Menunya udah dari awal dibuka lagi sampai 3 kali. Terus tiba-tiba temen kita ngomong gini, udah bro gak usah khawatir, ntar gue bayarin. Padahal mungkin dia cuma ngomong gini, udah bro gak usah khawatir. Tapi kita udah langsung yakin, wah gue bakalan dibayarin nih. Padahal maksudnya gini tuh ntar transfer ke gue ya.
Gitu. Jadi kenapa sih kok kita begitu yakin langsung hilang khawatir? Karena apa? Mungkin kita punya hubungan yang dekat banget sama orang ini. Relationship kita udah kuat banget sama orang ini. Dan mungkin kita udah sering kali mengalami pertolongan dari orang ini. Makanya ketika dia ngomong, udah gak usah khawatir. Kita langsung yakin, kita percaya. Harusnya teman-teman, harusnya. Ini juga terjadi di hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang kuat banget sama Tuhan, kalau kita udah dekat banget, kalau kita udah trust sama Tuhan, bahkan kalau kita udah sering kali mengalami pertolongan Tuhan, harusnya ketika Tuhan tadi bilang, belum sebelumnya, janganlah khawatir akan hidupmu. Harusnya saat itu juga khawatir kita hilang. Saat itu juga kita langsung percaya sama Tuhan harus. Tapi apa yang terjadi? Seringkali kita makin khawatir. Bahkan sampai Tuhan bilang lagi di akhir, next. Di akhir, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Sampai-sampai Tuhan tuh mau bilang, kamu kok masih khawatir sih? Kamu kan udah sering aku tolong. Emang kalau kamu khawatir masalahmu akan hilang? Enggak juga kan? Gitu teman-teman. Jadi malam hari ini yuk kita akan sama-sama diajak untuk mengalami Tuhan, mendapatkan keteguhan dalam hati bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang selalu tahu apa yang kita butuhkan. Saya mau tutup dengan sebuah cerita pengalaman iman saya ketika melayani di LOJC kemarin. Sebetulnya ini ceritanya rada remeh. Saya sebetulnya bergumul, ini saya cerita apa enggak ya? Tapi lagi-lagi Tuhan tahu kebutuhan saya. Ketika saya mau menyiapkan sharing ini, tiba-tiba MD WA saya, padahal aku nggak cerita apa-apa ke MD. MD bilang, James nanti kalau opening preaching apa adanya aja ya. Wow, kok Tuhan tahu sih? Aku sampai merinding. Ya udah. Terus tadi sebelum pas lagi latihan juga latihan Die Word ya. Bro David tuh deketin aku nggak ngomong apa-apa sama Bro David. Bro David cuma bilang gini, udah bro ceritain aja apa adanya yang lo rasain sama Tuhan. Wow, ya udah. Akhirnya aku beranikan diri, aku mau cerita hari ini. Sebentar kok ya, berdirinya tahan dikit. Ceritanya gini teman-teman, awal tahun 2024 ini aku kehilangan pekerjaan. Salah satu pekerjaan. Jadi tadinya ada 2 pekerjaan tapi hilang 1. Jadi otomatis 50% lah hilang income-ku. Income keluargaku pincang. Terus aku teringat akan LOJC. Aku berempat melayani. Itu artinya pengeluaran ekstra teman-teman. Aku udah mulai mikir, duh gimana ya, tiketnya kebeli gak nih? Duh gimana ya, nanti aku transportnya gimana nih, rumahku Sentul bro. Konsumsinya gimana ya? Terus gini teman-teman, aku harus nginep di daerah Kokas. Karena kalau aku berangkat dari Sentul yang ada kesiangan atau capek banget. Duh di sekitar Kokas itu mahal-mahal penginapannya. Belum lagi aku harus memikirkan kesehatan istriku yang tercinta. Soalnya dia duduk di depan. Kakinya kena gejala plantar fasciitis. Jadi kalau kebanyakan berdiri sama kebanyakan jalan, kakinya sakit. Pernah sampai pincang teman-teman. Jadi bukan keuanganku aja yang pincang. Istriku juga pernah pincang. Beneran jangan diketawain. Oh kamu juga ketawa kan Beb? Kami lelah khawatir, akhirnya kami serahkan kepada Tuhan. Beberapa bulan sebelum LOJC kami putuskan sekeluarga doa tiap malam. Kami minta tolong Tuhan supaya dilancarkan dan supaya semuanya dicukupkan. Mujizat satu persatu terjadi teman-teman. Gak tahu gimana pas harinya waktunya war ticket yang dipimpin oleh Bro Julio. Aku bisa beli tiketnya. Gak tahu tiba-tiba cukup. Transport juga ke cover, padahal kita bayar parkirnya luar biasa ya waktu itu ya, dari pagi sampai malam. Konsumsi, anak-anakku itu remaja teman-teman, makannya banyak. Kimi sorry ya, Hector sorry. Puji Tuhan, tim konsumsi dari LOJF menyediakan semua makanan untuk volunteer. Thank you banget tim konsumsi, thank you banget tim donatur yang udah mendonasikan makanan. Terus penginapan, nah ini tiba-tiba ada sebuah keluarga ngontek aku, bestie kami. Bro, gua dapat penginapan murah. Kalau kita patungan berdua,
bisa murah. Aku cek harganya, wih terjangkau guys. Akhirnya soal apartemen, kita bisa menikmati apartemen murah, berempat 2 keluarga. Thank you Andrew Billy yang udah ngajak patungan. Soal kaki istriku, tiba-tiba teman-teman lancar selama seharian. Kami tuh melayani hari H sama H-1 ya. Jadi istriku harus wirawiri, dia harus jaga booth. Kemudian kami berempat juga harus bawa persembahan. Lumayan teman-teman, bawa persembahan dari tempat duduk sampai altar itu sekitar 5 kiloan. Beneran, kalau yang ikut LOJC tahu kan, gede banget itu tempatnya. Jadi lancar teman-teman. Padahal sebelum istriku bawa persembahan dia sempat ngomong gini, aduh beb kakiku kok sakit ya. Aduh, yaudah serahkan aja kepada Tuhan. Puji Tuhan, pas dia balik lagi ke kursi, kakinya sakit lagi. Jadi Tuhan selalu tahu apa kebutuhan kami. Tuhan selalu pas pertolongannya. Teman-teman, apa sih yang mau aku share? Kami sekeluarga waktu itu lagi dalam keadaan kekurangan teman-teman. Kekurangan finansial, kekurangan kesehatan, kurang percaya, kurang yakin. Sampai takut, sampai khawatir. Tapi kami gak mau fokus sama masalahnya. Kami mau fokus sama Tuhan, kami bawa dalam doa. Dan Tuhan kasih kekuatan bahwa apapun yang terjadi, kami mau tetap memuji dan menyembah Tuhan. Dan Tuhan kasih kekuatan buat kami lewat Bos Sanchez bahwa semua kesulitan yang boleh kami alami ini bukan untuk membuat kami menderita, tapi untuk membuat kami semakin kuat hubungannya bersama Tuhan. Itu yang mau saya share ke teman-teman, bahwa your father knows what you need. Katakan kepada kanan kirinya dengan penuh keyakinan, your father knows what you need. Sebentar lagi kita akan belajar lebih dalam lagi bersama Bro David tentang bagaimana kita menghadapi kehidupan ini yang serba kekurangan, tapi kita dapat keteguhan hati. Kita menyembah Tuhan, Bapa yang selalu tahu apa yang kita butuhkan. Yuk kita siapkan hati kita. Ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah menyediakan apapun yang kami butuhkan sampai saat ini ya Tuhan. Meskipun seringkali kami khawatir, seringkali kami takut Tuhan. Tapi malam hari ini kami mau serahkan hati kami padamu. Kau pulihkan, kau ubahkan hati kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau belajar lebih dalam lagi bersama Bro David. Kau terangi hatinya, kau bimbing dia, kau urapi Bro David ya Tuhan. Supaya apapun yang keluar dari mulutnya semua berasal daripadamu. Kami naikkan satu doa ini ke dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mari kita sambut brother kita David. Tepuk tangan untuk Brother James. Thank you so much. Katakan kiri kananmu, ini waktunya kita duduk dan kita mendengar kebenaran firman Tuhan lebih lagi. By the way, malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Korea. Kalau tadi ada Brother James, bersama kita Brother James Shin dari Korea dan para suster juga dari Kotongne. Nanti sebentar di akhir acara ini kita akan mendengarkan sedikit perkenalan dari mereka. Coba katakan kiri kananmu, stronger. Saya teringat Brother Bo bilang bahwa segala kesulitan yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita bukan untuk membuat kita menderita, tapi justru untuk membuat kita semakin kuat. Amin? Gampang ngomong amin. Tapi ketika kesulitan itu datang, berapa banyak di antara kita yang bisa mengucap syukur untuk setiap kesulitan tersebut? Karena kebanyakan dari kita justru kita baca di Alkitab, bahkan bangsa Israel
yang diselamatkan dari perbudakan, itu syukurnya cuma sebentar. 40 tahun diwarnai dengan keluhan-keluhan dari bangsa tersebut. Padahal mereka menyaksikan banyak tulah, banyak mujizat, banyak penyertaan Tuhan, tapi tetap secara manusiawi, manusia pada dasarnya ingin supaya hidupnya comfortable, betul ya? Mungkin kita nggak mau kaya, tapi kita ini cukup uangnya buat beli ini, buat beli itu. Tapi kita bilang, oh, gua nggak mau kaya, tapi kalau butuh apa, gua ada duit. Itu namanya kaya. Betul nggak sih? Next slide, kita akan lihat. Jesus saw a universe of abundance. Jadi Yesus di dalam perumpamaan ini dia berkata kepada murid-muridnya, dia memperhatikan, lihat itu burung-burung gagak, lihat kalau saudara tahu bunga bakung di taman. Mereka tidak melakukan apa-apa, mereka terpenuhi. Dengan kata lain bahwa Yesus yang pada dasarnya anak Allah, yang adalah Allah sendiri, mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya saudara dan saya tidak perlu khawatir karena segala sesuatunya sudah disediakan oleh Allah. Buktinya apa? Kalau saudara lihat di Kejadian, ketika Allah menciptakan dunia ini pertama kali, dia menciptakan segala sesuatunya dan dia mengatakan apa? Setiap kali dia bersabda, berfirman, jadilah terang, jadilah ini, dia melihat bahwa segala sesuatunya itu baik. Apa yang kita makan sekarang ini, itulah yang diciptakan oleh Allah. Rumah yang kita bangun, bahan bakunya semuanya itu ciptaan Allah. Dengan kata lain, segala sesuatunya itu sudah ada. Itulah kenapa Yesus melihat bahwa universe ini itu berkelimpahan, saudara. Tergantung dari kita. Nah, Paulus bilang bahwa siapa yang tidak bekerja ya dia jangan makan. Dengan kata lain bahwa kalau kita mau bekerja, melakukan sesuatu, sesungguhnya kita akan bisa memenuhi kehidupan kita. Tapi masalahnya, yang kita cari sekarang ini bukan kebutuhan tapi keinginan. Lebih banyak keinginan kita daripada kebutuhan kita. Next slide. Stop worrying about your basic needs. Ada yang khawatir yang hadir pada malam hari ini, boleh angkat tangan saudara. Ada yang khawatir mungkin lagi ada masalah, lagi ada keinginan yang belum tercapai, doa-doa yang saudara mungkin saat ini belum ada jawabannya, belum ada solusinya. Terima kasih teman-teman tadi yang sudah mengangkat tangan, terima kasih. Tapi mungkin malam hari ini saya ingin mengajak saudara dan saya di tempat ini untuk berpikir lebih dalam lagi. Apakah yang kita khawatirkan itu keinginan atau kebutuhan? Karena yang Tuhan jamin adalah Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku seturut dengan kekayaan dan kemuliaanku. Itu Paulus bilang seperti itu, saudara. Nah, dunia ini begitu menggoda kita sekarang, ya. Tren-tren yang ada di dunia, sosial media, kita melihat banyak sekali. Mungkin sahabat kita, keluarga yang lain, wah mereka bisa liburan kemana, mereka bisa beli apa, rumah lebih besar dan lain sebagainya. Media-media, gadget ini sangat luar biasa. Ketika saudara ingin sesuatu, saudara search apa misalnya ya, saudara cari kapas gitu ya, tiba-tiba IG saudara, reel saudara penuh dengan produk-produk tersebut. Betul gak sih? Saudara mau liburan Korea, tiba-tiba penuh IG, ada rekomendasi video-video yang bikin saudara makin kepingin supaya saudara bisa beli produk tersebut. Itu teknologi.
dia mendengar kadang dari suara kita juga. Wah, dan itu terbukti saudara. Nah, itulah yang membuat kita akhirnya kita sebenarnya membeli sesuatu kadang-kadang kita itu nggak butuh. Tapi karena FOMO, karena yang lain lagi seru beli itu. Can you imagine? Labubu. You know Labubu? Sebelumnya itu cuma 100 ribuan. Ketika Lisa Blackpink pakai Labubu itu di tasnya, tiba-tiba harganya jadi jutaan. Dan banyak yang antri khusus beli Labubu itu saudara. Saya nggak tahu, mungkin saudara salah satu pelakunya di tempat ini. Tapi setelah saudara beli itu, what do you feel? Apa yang saudara rasakan? Biasa aja kan lama-kelamaan? Betul nggak sih? Sama kayak mobil. Ada yang punya mobil di sini? Saudara pengen ganti mobil baru, mungkin upgrade ke mobil yang lebih baru lagi, yang lebih canggih lagi, yang lebih nyaman lagi. Pasti ada kan keinginan? Betul nggak sih? Dan pertama kali ketika saudara berdoa, kemudian Tuhan mengabulkan doa saudara. Wah, akhirnya saudara bisa beli mobil tersebut, mobil impian saudara. Datang mobilnya, saudara excited, apalagi yang cowok-cowok biasanya. Nanti ke variasi dan lain sebagainya. Pasang kaca film dan lain sebagainya. Saya mengalami excited banget, seneng banget. Punya mobil baru, wah keren. Tapi dalam hitungan beberapa bulan, itu sudah jadi hal yang biasa aja. Betul gak sih? Rumah juga seperti itu. Karena sebenarnya apa saudara? Itu bukan benar-benar kebutuhan saudara. Tapi itu keinginan saudara. Dan saya mau katakan seperti ini. Kalau memang apa yang saudara doakan, apa yang saudara inginkan, itu saudara butuhkan dan itu baik bagi saudara, saya yakin Tuhan pasti akan mengabulkan doa saudara. Tapi kadang sesuatu yang kita inginkan dan Tuhan itu maha tahu. Dia lihat kalau anakku aku kasih barang ini, aku kasih jabatan ini, aku kasih promosi ini, bisa jadi itu akan membahayakan hidup kita. Next slide. Kembali ke Lukas tadi. Saya highlight kata not to worry. Janganlah khawatir. Nah, Brother James tadi bilang, kenapa kita bisa khawatir? Karena kita kurang percaya. Betul gak sih? Kita menamakan diri kita orang percaya. Tapi sesungguhnya proses kita untuk menjadi percaya itu harus dilalui dengan relationship saudara. There's no other way. Ketika saudara mengadakan sebuah bisnis dengan seseorang, pasti kita akan trial dulu. Oh, kita coba beli barangnya dikit-dikit dulu. Kita tes gimana servisnya, quality-nya gimana. Orang ini konsisten apa enggak. After sales service-nya seperti apa. Sehingga lewat relasi yang terjalin sekian lama, saudara akhirnya menemukan yang namanya trust atau kepercayaan. Nah, gimana kita bisa percaya dengan Tuhan kalau mungkin selama ini saudara dan saya tidak membangun relasi secara pribadi dengan Dia, tidak mengenal siapa Dia. Kita tidak berusaha mengerti hatinya Tuhan itu seperti apa. Padahal semua itu tercatat di sini. Segala perbuatan Tuhan, segala pengalaman bangsa Israel ada di sini saudara. Janji-janji Tuhan itu ada di sini. Kita melihat bagaimana Tuhan setia dan Dia selalu menggenapi apa yang Dia janjikan, apa yang Dia firmankan. Tapi kenapa kita masih khawatir? Itulah kenapa malam hari ini saya ingin mengajak saudara masuk lebih dalam lagi. Berelasilah dengan Tuhan lebih dalam lagi. Dari sanalah saudara akan menemukan yang namanya kepercayaan penuh kepada Allah. Saya berdiri malam hari ini di depan teman-teman semua.
Saya berani mengatakan seperti ini karena saya mengalami sedikit demi sedikit. Saya melihat dalam kehidupan saya, bahkan ketika saya akhirnya gak bisa apa-apa, justru saya di situ melihat, ini loh Tuhan menolong saya, Tuhan memulihkan saya, Tuhan membuat sesuatu yang kelihatannya mustahil terjadi, itu terjadi dalam hidup saya. Itulah kenapa saya mengatakan bahwa Tuhan itu ada dan setia. Karena tanpa experience, tanpa pengalaman, kita cuma textbook aja, saudara, gak mengalamin, maka mungkin itu yang membuat kita akhirnya tidak percaya dan akhirnya kita khawatir. Kita bersyukur sebagai orang Katolik, setiap kali kita merayakan Ekaristi, sesungguhnya Dia hadir. Dia hadir tidak hanya sekedar lewat firman, saudara, tapi dalam tubuh dan darahnya. Seharusnya kita sebagai orang Katolik, Tuhan itu ada di dalam diri kita. Dan kita ada di dalam Tuhan. Itulah yang membuat kita semakin kuat di dalam iman percaya kita. Amin. Next slide. Poin yang pertama, boleh kita baca sama-sama 3, 2, 1. Seek the giver, not the gift. Saya nggak janjian tadi Romo Budi. Tapi Romo tadi bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Masalahnya yang kita cari itu yang ditambahkan. Betul gak sih? Kita cari, kalau ditambahkan, ya aku mau ikut Tuhan. Kebalik gitu, saudara. Kita gak cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau gak percaya, next slide. Nah, benar kan? But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Tadi waktu saya datang ke tempat ini, ada beberapa teman LOJF yang tanya, loh, kok David kenapa sudah ada di sini? Kirain masih di Surabaya. Jadi ceritanya, habis LOJC kemarin Sabtu, kemudian Minggu kita istirahat. Senin saya itu ngajak Brother John Silan, istri dan anaknya itu untuk road trip ke Surabaya. Jadi mulai dari Jakarta, kita singgah dulu ke Magelang. Kita pengen lihat, ini loh Indonesia keren, ada Borobudur. Sampai di Borobudur sore hujan. Akhirnya kita ke hotel di Magelang, kita nginep 1 malam. Besok pagi-pagi kita ke Borobudur. Kemudian kita ke Jogja, ke Batu, dan akhirnya ke Surabaya. Tapi bukan itu yang saya mau ceritain. Tapi yang saya mau ceritain adalah gini, saudara. Anak yang terakhir dari Brother John Silan dan Sis Angela itu namanya Yosef, tapi panggilannya Cipi. Itu ya, Cipi. Nah, saya ini kan sudah punya plan. Saya sudah punya rencana, saya sudah bilang ke Yolanda, oh aku mau ajak dia ke sini, mau ajak dia ke sini, mau ajak dia ke sini. But you know what, ternyata semua plannya itu berubah total. Sebagai orang Indonesia kan kita pingin supaya, oh ini orang-orang Filipina supaya tahu nih makanan-makanan yang tradisional di Indonesia, gitu kan. Tapi saya akhirnya, singkat cerita, saya menemukan sebuah inti dari perjalanan ini bahwa Cipi itu adalah prioritas nomor 1 bagi Brother John Silan dan Sis Angela. Kenapa saya bilang kayak gitu? Dia selalu bilang gini, David, saya bahasa Indonesiain aja ya, takut salah bahasa Inggrisnya. Kamu gak perlu istilahnya ajak kemana-mana, makanan apa, tempat apa. Dia cuma concern satu, yang penting Cipi ini bisa makan makanan tersebut dan bisa istirahat dengan baik. Kemudian yang kedua, waktu itu kita ke Jogja, kita ke Gudeg Sagan. Nah kalau saudara pernah ke Gudeg Sagan, itu enak sih memang. Apalagi jam segini kan, saya tahu beberapa di antara saudara udah pada lapar. I can see it from your face. Intinya di situ adalah tempatnya itu cuma ada 1 di lantai bawah dan itu open. Dan itu nggak ada yang namanya area non-smoking. Saya lihat, kita nunggu aja, itu Brother John itu sudah gelisah, saudara.
Kenapa? Karena di samping kanan, kiri, depan, belakang itu pada ngerokok semua. Sampai dia bilang, oke, bisa nggak Sis Angela sama Cipi ini nunggu di mobil dulu, supaya nanti kalau misalnya makanannya sudah datang, oke, baru mereka dipanggil. Saya bilang oke. Akhirnya Angela dan Cipi masuk ke mobil. Nah, cepat akhirnya makannya pun ngebut saudara, nggak enak. Kenapa saya melihat bahwa ya orang tua itu begitu memikirkan yang terbaik buat anak-anaknya. Kalau orang tua dunia aja itu memikirkan seperti itu, sedetail itu. Bahkan mereka itu selalu kalau mandi itu paling telat. Bahkan saya lihat Brother Jan itu keburu-buru. Karena apa? Karena waktunya terbatas, sudah mau check out tapi cipinya itu lama. Tapi dia serve benar-benar tanpa mengeluh apa-apa sama sekali. Yang penting anaknya beres, dia bagian yang gak enak gak apa-apa. Itu hati seorang bapak, saudara. Dari perjalanan itu memberikan sebuah refleksi pada saya secara pribadi. Your father knows what you need. Kalau bapak di dunia itu benar-benar memikirkan yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi bapak kita yang di surga. Makanya kalau saudara doa, misalnya ada yang doa, ada keinginan, gak dikabulin sama Tuhan, jangan buru-buru marah kepada Tuhan. Karena suatu saat saudara akan menyadari, oh iya ya dulu Tuhan gak kasih. Untung, puji Tuhan dulu Tuhan gak kasih pekerjaan itu. Puji Tuhan dulu waktu nembak ditolak. Ternyata ada yang lebih baik yang Tuhan berikan. Yang single katakan amin. Loh benar saudara. Saya itu ya waktu perjalanan, saya, Brother Jan, Sis Angela, saya ditemenin sama namanya Edward, Ko-Ed panggilannya. Dia salah satu co-founder dari komunitas LOJF di Indonesia ini. Dia bilang kayak gini, waktu saya pulang dari Surabaya ke Jakarta berdua aja, ya kok, Yolanda ini memang paling pas ya buat lu kok. Kenapa? Iya dia bisa tahan banget sama lu. Dia sabar banget sama lu. Ya mungkin kedengarannya bercanda ngejek gitu ya, tapi saya pikirnya kan bener juga ya. Maksudnya setelah sekian berapa kali saya pacaran, saya bersyukur yang lain itu gak jadi saudara. Kalau saya lihat sekarang, wow Yolanda is the best for me. Beneran. Ini gak ada Yolanda, saya ngomong kayak gini bukan di bawah ancaman dari Yolanda. Tapi someday you will understand this. Sekarang mungkin saudara ada kekecewaan ya, ada suatu keinginan yang kayaknya Tuhan itu gak kasih. Percaya gak kalau Tuhan itu selalu menyiapkan yang terbaik? Jangan cepat marah, jangan tawar hati sama Tuhan. Karena dia Bapa yang baik, dia pasti akan kasih yang terbaik bagi saudara. So I'm very grateful dengan kehidupan saya, dengan istri saya, dengan apapun yang saya miliki sekarang. Makanya ucapan syukur cuma bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya relasi yang intim dengan Tuhan. Gak mungkin. Saudara mungkin bisa, oh bersyukur, tapi itu cuma dari mulut aja. Karena saudara diajak bersyukur, oh kelihatannya bersyukur. Tapi gak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu baik. Next slide. Yang kedua tadi, katakan sama-sama 3, 2, 1. Serve, He has your back. Ingat LOJC kemarin? Apa yang kita lakukan waktu kita menunggu janji Tuhan itu digenapi? Layani saudara. Keluar dari comfort zone kita. Bukan sebuah kebetulan Brother James tadi sharing bahwa dia dalam kondisi yang gak enak. Hei, bacaan hari ini Injil Romo masih stay di sini by the way. Terima kasih Romo. Saya aja deg-degan dari tadi, ada Romo, ada Bruder, ada Suster, ada Brother James. Romo tadi bilang di Injil kisah tentang wanita janda yang miskin kasih 2 keping tembaga.
Apakah dia kaya, apakah dia melimpah, dia memberi dari kekurangan. Kadang kalau kita diminta, ayo layani, ayo melayani, keluar dari comfort zone, gak usah pikirin Tuhan akan provide everything that you need. Jangan nunggu, oh nanti aku kasih waktu aku sudah kaya, oh nanti kalau aku sudah punya waktu. Saudara tidak akan pernah punya waktu, saudara tidak akan pernah memberi, karena memberi atau melayani itu sesuatu yang saudara keluar dari hati saudara. Itulah karakter saudara, itulah karakter orang yang dekat sama Kristus. Saya sangat percaya, semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita serupa dengan Dia. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin diri kita ini selfless. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin diri kita ini selfish dan memikirkan diri sendiri. Itu rumus yang sangat umum saudara. Kita tinggal ngecek aja, semakin orang itu egois, itu menunjukkan indikator utama bahwa dia ini lagi jauh dari Tuhan. Semakin orang itu mengasihi, semakin orang itu bisa mengatakan sesuatu yang memberkati, yang baik, itu menunjukkan orang ini dekat sama Tuhan. Tapi bukan sesuatu yang dibikin-bikin ya teman-teman. Sesuatu yang sungguh-sungguh keluar dari hati. Next slide. Yang ketiga, poin yang terakhir, surrender everything to God. Kalau saudara percaya, saudara akan berserah. Bedanya gini loh. Surrender itu bukan berarti kalau saudara sudah nggak buntu, nggak ada jalan, baru saudara datang kepada Tuhan. Bukan itu. Itu namanya putus asa. Ya udah coba-coba, siapa tahu Tuhan bantu. Yang ketawa-ketawa ini pelaku-pelakunya nih. Benar nggak sih? Seringkali kita dengan kekuatan kita sendiri mentok, baru cari Tuhan. Kenapa nggak dari awal itu menyertakan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan? Karena Dia tahu yang paling baik bagi saudara dan saya. Tidak ada pribadi yang lebih tahu diri kita ini secara keseluruhan saudara. Baik buruknya kita itu Tuhan tahu loh. Mungkin kita bisa sembunyikan dari orang lain, tapi tidak pernah ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dan Dia pun tahu jalan-jalan kita ke depan itu saudara. Ibaratnya seperti helikopter view. Kita nggak bisa lihat, kita cuma terbatas lihat sebatas mungkin 100 meter, 200 meter. Tapi Tuhan perspektif yang lebih tinggi. Dia tahu ujungnya seperti apa. Oh ini bahaya buat kamu. Mungkin kadang saudara dibelokkan. Secara keras saudara dibelokkan jalannya. Sakit kadang-kadang. Tapi itu untuk kebaikan saudara. Kadang-kadang itulah kenapa kita ngambek sama Tuhan. Karena kita gak kenal hatinya Tuhan. Tapi kalau saudara kenal dengan hatinya Tuhan, dibelokkan sekeras apapun, saudara akan bisa bersyukur. Kenapa? Karena saudara tahu Dia adalah Bapa kita yang baik. Next slide. Saya akan tutup dengan ini saudara. Boleh saudara bangkit berdiri? Teman-teman tim pujian silahkan. Boleh baca sama-sama 3, 2, 1. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. It's very simple malam hari ini. Simple, but it's quite hard to do. Kenapa? Nggak gampang untuk percaya. Karena kita secara manusia, kita lihat apa yang ada di depan mata kita, betul? Padahal mata kita ini terbatas. Malam hari ini adalah pilihan. Ada satu nama dari Allah kita, itu Dia dinamakan Jehovah Jireh. Allah yang mencukupkan.